Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sarnita, NIM 19210078, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan dari materi 1 sampai materi 7. Ada beberapa rangkuman materi dari materi 1 sampai materi 7. Yang pertama itu memahami materi overview. Penjelasan tentang seorang entrepreneur. Apakah sudah mengetahui entrepreneur? Seorang entrepreneur atau wirausahaan dilihat dari risiko pribadi yang mereka ambil dalam mengejar bisnis, inovasi, atau bentuk usaha lain. Sebagai gantinya, untuk mengambil risiko itu, mereka sering mendapatkan untung paling signifikan dari kesuksesan perusahaan mereka. Entrepreneur adalah seorang yang bisa membawa perubahan baru, inovasi baru, dan ide-ide baru. Tetapi, untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, harus memiliki 10 sifat yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, selalu kreatif dan inovatif, mampu memotivasi diri sendiri, mempunyai jiwa kepemimpinan, bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, berani mengambil risiko, berkarakter mandiri, tidak berhenti belajar untuk mengambil wawasan yang luas. Entrepreneur yang sukses pantang menyerah, dan yang terakhir adalah termotivasi untuk mendapatkan prestasi. Apakah sama entrepreneur dengan entrepreneurship? Di sini saya akan menjelaskan. Entrepreneurship adalah sebuah konsep tentang mengembangkan, mengelola usaha bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih mengambil resiko dalam dunia perekonomian. Singkatnya, entrepreneurship adalah keinginan seseorang untuk memulai bisnis baru, kerelaannya untuk bekerja bagi diri sendiri. Entrepreneurship memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Seorang entrepreneur sering diartikan sebagai seorang inovator, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur sukses adalah inovasi dan kemampuan untuk membuat ide baru yang kreatif. Seorang entrepreneur juga harus memiliki kualitas yang menjadi seorang pemimpin dan mengerti bagaimana cara untuk memimpin timnya agar bersatu dan mendapatkan keuntungan maksimum. Entrepreneur itu adalah orang yang tidak menemukan sesuatu atau produk yang baru, tetapi menggunakan temuan orang lain dan dipakai pada unit usaha yang bersangkutan. Definisi entrepreneur menurut para ahli. Orang yang melakukan aktivitas wirausahaan yang dicirikan dengan pandai atau berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Secara sederhana, pengertian entrepreneur disebut atau juga wirausahaan adalah seperti itu. Untuk pengembangannya berikut macam-macam pengertian entrepreneurship yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Zimmer, pengertian entrepreneur adalah suatu produk penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang kedua, menurut Superman, memahami Gadjah, pengertian entrepreneur adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Materi berikutnya ada leader dan manager.
Artinya, seorang leader adalah orang yang mempunyai ide-ide dan menggerakkan suatu organisasi atau perusahaan dan membuat serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Leader dituntut untuk mengerti dan mengikuti tren-tren terbaru dan melakukan inovasi. Sedangkan seorang manajer menetapkan apa yang telah ditetapkan, mengelola, mengatur sumber daya yang dapat berupa uang, aset, SDM, metode kerja, dan waktu, serta mempertahankan kontrol dan mengatasi gangguan atau masalah dalam sebuah organisasi. Berikutnya, intrapreneur dengan entrepreneur. Pasti ada perbedaan keduanya. Perbedaannya antara entrepreneur dengan intrapreneur dapat ditunjukkan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek status diri. Aspek status entrepreneur adalah orang yang memulai bisnisnya sendiri dengan ide atau konsep baru. Entrepreneur bukan hanya sekadar orang yang memiliki jiwa pengusaha, tetapi juga merealisasikan ide-ide dengan membangun usahanya sendiri. Sementara intrapreneur merupakan orang yang hanya memiliki jiwa pengusaha saja, tetapi tidak merealisasikan ide-idenya dengan membangun usaha sendiri. Seorang entrepreneur adalah karyawan pada suatu perusahaan yang mempromosikan inovasi dengan memperoleh renomasi sesuai dengan kesuksesan unit bisnis yang menjadi tanggung jawabnya. Sederhananya, entrepreneur berstatus sebagai pemilik bisnis atau usaha, sedangkan entrepreneur statusnya adalah sebagai karyawan atau perusahaan. Yang kedua, aspek wilayah kerja. Baik entrepreneur maupun intrapreneur sama-sama bekerja, namun pada wilayah yang berbeda. Seorang entrepreneur memiliki lebih banyak kebebasan dalam membangun bisnisnya berdasarkan ide-ide dan inovasi yang muncul dalam benaknya. Wilayah kerja seseorang entrepreneur adalah di luar lingkup perusahaan. Artinya, entrepreneur tidak terkait dan bernaung pada perusahaan lain. Tetapi, pada perusahaannya sendiri berbeda dengan entrepreneur yang bekerja di dalam lingkup perusahaan yang terkait dengan aturan perusahaan yang menangguhnya. Seorang entrepreneur bekerja dengan keterampilan kewirausahaannya dan mendorong inovasi dan perusahaan tempatnya bekerja. Yang ketiga, aspek tujuan. Entrepreneur dan intrapreneur berbeda dari aspek tujuan. Seorang entrepreneur bekerja dengan tujuan untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru dan nilai sosioekonomi lainnya. Hal dengan intrapreneur yang bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan kompetitif dan pengembangan pasar terhadap perusahaan tempatnya bernaung. Singkatnya, tujuan dari entrepreneur muncul dari keinginan dalam diri untuk mewujudkan usaha yang inovatif, kompetitif, sedangkan intrapreneur hanya berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada intrapreneur dengan leader. Entrepreneurship adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dari sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Yang kedua, entrepreneur leader adalah pemimpin berjiwa entrepreneur. Jika Anda adalah seorang entrepreneur leader, maka Anda dituntut untuk menjadi aktif, kreatif, dan inovatif dalam memimpin serta mengembangkan usaha Anda. Seorang entrepreneurial leader memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh entrepreneur. Mereka seringkali dianggap lebih bertanggung jawab serta karena jiwa pemimpin serta kemampuan memimpin yang dimiliki.
pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu perubahan atau mendambakan nilai yang lebih besar daripada nilai sebelumnya. Selanjutnya ada materi dari deskripsi bisnis plan. Definisi dari bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan, serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, suatu bisnis plan juga bisa diartikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, pembuatan dokumen ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Dari adanya penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bersama bahwa bisnis plan adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai, dan strategi dalam mencapai tujuannya. Sederhananya, dokumen ini bisa menjadi kompas atau petunjuk arah bagaimana perusahaan bisa menjadi lebih baik. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Itulah penjelasan dari saya, rangkuman dari materi 1 sampai 7 mata kuliah kewirausahaan.